Sobat Kabaroto, kali ini kita kedatangan salah satu motor yang sangat fenomenal dan baru ada satu di Indonesia. Ini dia, di samping gua udah ada Honda Beat lansiran 2018 dan uniknya Honda Beat ini sudah hybrid. Penasaran gimana keseruan reviewnya dan juga kita bakal lihat apa aja yang udah diubah-ubah sampai Honda Beat ini jadi motor hybrid. Pantau terus di YouTube channel Kabaroto. Sekarang kita mau lihat aja nih Sobat Kabaroto, langsung aja kita inspeksi Honda Beat fenomenal ini yang pertama di Indonesia dengan teknologi hybrid dan sudah dipasangin motor listrik. Apa aja yang diubah? Yang pertama, gue harus kasih tahu lagi ke Sobat Kabaroto bahwasannya di STNK-nya Honda Beat ini adalah lansiran tahun 2018 dan sudah injeksi. Tapi yang pertama, gue di sini pengen ngomong bahwasannya ubahan-ubahan simpel di area dashboard, tapi sangat fungsional nih. Banyak banget tombol-tombol yang ditaruh atau disematkan di area dashboard ini yang tujuannya adalah untuk mengaktifkan serta mode-mode dari motor listriknya. Secara keseluruhan, untuk kerja dari hybrid ini sendiri, di mana motor listrik ada, tapi mesin dengan bahan bakar bensinnya pun tetap ada. Dengan basic Honda Beat yang 100 cc, tapi tenaganya bisa bertambah dengan adanya motor listrik. Di samping kiri kita ada yang namanya tombol mode berkendara. Di sini ada 3, 1, 2, dan 3 di paling kanan. Apakah fungsinya? Jadi gue harus kasih tahu ke Sobat Kabaroto fungsi dari mode berkendara ini. Pertama kita colok dulu kuncinya. Nah, kalau kita nyalain, untuk mode 1 ini fungsinya adalah mengatur batas kecepatan, di mana Honda Beat hybrid ini bisa melaju dari 0 sampai 40 km per jam dengan motor listriknya saja. Tapi kalau untuk mode 2, kecepatan bertambah lagi 10 dari 0 sampai 50. Begitupun yang ketiga, bertambah 10 dengan kecepatan maksimal yaitu 60 km per jam nih Sob. Tapi selain kita ngebahas dari mode berkendaranya, kita harus kasih tahu juga ke Sobat Kabaroto bahwasannya yang menarik di sini ada juga tombol di sebelah kanan. Di sini ada saklar yang fungsinya untuk on off dari motor listriknya nih Sob, dimana kalau kita matiin motornya dan kita pencet on, motor listrik langsung bekerja. Bisa kita lihat, roda akan langsung berputar. Seperti itu dia Sob, suaranya memang sedikit bising, tapi fungsi utama dari motor listrik ini selain adanya akselerasi yang nanti bisa dihasilkan saat kita ada di tanjakan dengan mesin konvensionalnya dibantu dengan motor listrik, tapi ini juga bisa berfungsi ketika kita tidak mengaktifkan dari mesin bensinnya nih Sob. Jelas tadi udah kita simulasikan dengan mesin konvensionalnya dan ditambah dengan boostingan dari tombol berwarna biru ini, maka mesin konvensional berpadu dan bekerja sama dengan motor hybridnya atau motor listriknya menjadi Beat hybrid yang tenaganya bisa semakin bertambah, terutama kalau kita ketemu tanjakan yang dianggap lumayan curam nih Sob. Tapi selain itu, kita akan ngebahas lagi sesuatu yang ada di balik jok Honda Beat yang udah hybrid ini. Karena di balik ini ada sebuah baterai yang sebenarnya kalau misalkan kita rinci nih untuk membuat sebuah Beat hybrid, ini nih yang ada di balik jok ini justru yang membuat kocek terkuras cukup banyak karena pengeluarannya paling banyak dari baterai sendiri. Let's go, kita cek. Nah, ini dia nih Sob. Sekarang gue akan kasih tahu ini tampilan dari baterai lithium ionnya yang dipasangin di Honda Beat hybrid. Dimana yang menariknya sebenarnya plus minus sih ya Sob, dimana kalau misalkan kita bikin setup Honda Beat jadi hybrid, kita harus memangkas space dari bagasi yang mungkin kita biasa taruh jas hujan ataupun perlengkapan-perlengkapan yang sekiranya bisa membantu kita dengan Honda Beat di bagasinya. Tapi sorry banget, kita harus pangkas space dari bagasinya secara full untuk komponen baterai lithium ion ini.
Yang ada di hadapan Sobat Kabaroto semua ini adalah baterai lithium ion 60 volt 25 Ah nih Sobat Kabaroto. Dengan estimasi harganya adalah 6 juta rupiah. Jadi di sini pun ada saklar yang Sobat Kabaroto lihat bisa untuk on off dari motor listriknya. Untuk motor listrik utamanya ini merupakan BLDC motor hub 1,5 sampai 2 kW dengan estimasi harga 2 sampai 4 jutaan. Yang menariknya ini adalah produk lokal loh sob, dibuat langsung, pabrikannya ada di Cikarang. Untuk throttle kabelnya sendiri yang langsung dihubungkan ke motor listriknya ini sendiri, estimasi harganya kurang lebihnya Rp100.000 nih sob. Lalu yang menariknya adalah ada juga arm custom yang fungsinya untuk menjadi tumpuan dari knalpot custom garapan DJ Custom ini dengan estimasi pengerjaan harganya sendiri adalah Rp500.000. Nah, yang Sobat Kabaroto lihat ini sendiri sekarang adalah arm custom yang fungsinya adalah untuk tumpuan dari knalpot garapan DJ Custom dan juga untuk tumpuan dari motor listriknya. Motor ini sendiri merupakan kerjasama dari Indonesia Modification Expo berkolaborasi dengan DJ Custom dan Ikatan Ahli Teknik Otomotif ataupun yang biasa kita sebut dengan IATO. Sekarang gue bakal ngebahas dari knalpotnya nih sob. Yang pertama, menariknya ini adalah dipasang knalpot custom garapan DJ Custom seperti yang tadi udah gue sebut di awal. Tapi gue akan kasih tahu suaranya dulu. Mungkin beberapa orang atau sebagian Sobat Kabaroto menganggap knalpot ini cukup berisik. Tapi buat Sobat Kabaroto yang menganggap ini cukup berisik, gue bakal kasih opsi menarik di mana Sobat Kabaroto bisa menggantinya dengan knalpot bawaan dari KLX 150 dengan bentuknya sedikit ngangkat juga, kurang lebih hampir sama kayak gini. Itu bisa membuat Honda Beat Hybrid ini jadi lebih sunyi dan pastinya nggak bakal ngeberisikin tetangga. Nggak usah berlama-lama lagi, gue udah penasaran banget buat nyobain dari Honda Beat Hybrid 1 ini dan gimana impresi berkendaranya, dan gue pengen coba ngerasain kesunyiannya kalau misalkan kita pakai motor listriknya, ataupun juga ngerasain tenaga tambahannya saat kita pakai mesin konvensionalnya bercampur dengan motor listrik. Let's go, kita siap-siap. Nah Sobat Kabaroto, sekarang kita langsung aja nyobain impresi berkendara dari Honda Beat Hybrid ini. Tapi sebelumnya kita cobain dulu pakai mesin bensinnya. Dengan kita offin dulu. Let's go, kita berangkat. Sebenarnya nggak ada perubahan yang terlalu signifikan ya di luar dari knalpot saat kita menggunakan mesin konvensional atau mesin bensin dari Honda Beat Hybrid ini. Nah, tapi kita sekarang nggak usah terlalu berlama-lama untuk ngebahas yang namanya cara berkendara dengan Honda Beat tapi mesin konvensional. Coba kalau kita langsung onin motor listriknya dan kita akan coba rasakan tarikannya. Gua ngerasain sebenarnya ada lumayan impresi yang cukup menarik di mana saat kita menggunakan mesin bensin bersamaan dengan motor listrik yang udah kita onin, maka tenaga dirasa cukup bertambah nih sob. Nah, tapi ntar kita juga akan coba untuk cari tanjakan di mana kita akan mengaktifkan dari tombol busnya ini sendiri. Jadi tenaga akan lebih berasa ketika menggunakan mesin konvensional ditambah dengan hybrid. Tapi kita akan coba minggir sebentar untuk setup motor listriknya aja, dan ntar kita akan coba mode berkendaranya juga. Kita offin dulu, kita matiin motornya. Sekarang kita ada di mode 1 nih. Kita onin dulu, tok. Nah, ya langsung kita go lagi untuk nyobain motor listrik dari Honda Beat Hybrid 1 ini. Nah, kita akan coba ini. Kita buka gas awal ya.
Nah, sebenarnya untuk dari motor listriknya ini sendiri ada 3 mode seperti yang tadi udah gue jelasin. Mode 1 itu bisa 0 sampai 40, mode 2 sampai 50, dan mode 3 itu bisa sampai 50. Jadi gue ulangi lagi, di mana mode 1 0 sampai 40, mode 2 bisa sampai 50, 3 bisa maksimalnya adalah 60 km per jam nih sob. Ini kita baru ada di mode 1. Kita coba ke mode 2 nih. Nah, untuk bukaan awal motor listriknya benar-benar berasa. Tapi perasaan gue ini harus benar-benar sedikit diurut ya sob. Nah, barusan gue juga udah nyoba ini sob, bahwasannya untuk motor listriknya ini sendiri mungkin butuh beberapa penyempurnaan juga. Karena apa? Kalau misalkan untuk mode 1 aja, tadi tuh gue langsung ubah ke mode 2, terus gue lebih gaspolin, tapi nggak gue urut, langsung gue bajak habis, itu posisi motor langsung mati dan nggak mau jalan. Tapi kalau diurut, bisa nih sob. Jadi kita sekarang ada di mode 2. Mungkin buat sobat Kebarto juga yang mau lihat untuk kecepatannya gimana, kita bisa nyalain onin dulu mesinnya. Jadi kalau untuk seperti yang tadi gue jelasin, bahwasannya nggak bisa dipentok ini sob, nggak bisa kayak bejek kayak gini. Jadi kita harus ngegantung dan juga diurut nih untuk gasnya, karena otomatis langsung mati dari motor listriknya. Untuk ngakalinnya adalah kita pencet off lagi, kayak gini, terus kita pencet on lagi. Kanan dulu. Nah. Jadi memang satu sisi untuk dari motor listriknya ini sendiri butuh penyempurnaan, tapi sebenarnya udah cukup nice untuk sebuah Honda Beat hybrid pertama di Indonesia. Ya lumayan lah, keliling-keliling komplek lucu buat nikmatin hijaunya komplek, itu enak juga. Atau mungkin buat ibu-ibu yang mau jemput anaknya ke sekolah, ya kan, atau buat nongkrong-nongkrong lucu habis arisan, bisa juga. Nah, ini kita sekarang udah ubah ke mode 2 dan akselerasi pun akan bertambah secara signifikan. Gue berasa sangat signifikan banget dengan gas posisi gue gantung. Begitupun kalau ke mode 3. Nah, ini untuk mode 3-nya nih sob. Dimana untuk mode 3 kita urut dikit-dikit. Nah, kalau tadi gue juga bisa cobain nih sob, bahwasannya kalau misalnya kita mau akselerasi awal saat menggunakan motor listrik kayak ini, untuk di mode 1 benar-benar pelan banget, kayak ya kurang lebihnya kalau sobat Kabarto pernah ngerasain yang namanya naik selis atau sepeda listrik kayak gitu. Cuma kalau untuk mode 3 itu cukup membantu banget. Dan mungkin banyak sobat Kabarto juga yang bertanya, habis berapa nih bang untuk bikin dari motor listriknya Honda Beat hybrid pertama di Indonesia? Justru yang menariknya adalah untuk konsep maupun perangkaian dari motor listrik ini sendiri yang paling mahal dibandingkan motornya sendiri. Mungkin kita bisa estimasi harga Honda Beat bekas di range 7 juta atau di bawah 10 juta kita bisa dapat dengan kondisi yang cukuplah bahan. Tapi untuk motor listriknya sendiri ini cukup mengagetkan, ditambah dengan baterai dan seluruh perangkat yang sudah tersedia. Total serangkaian motor listriknya bisa mencapai harga 12.500.000 seperti yang udah gue share di awal juga. 6 jutanya sendiri udah dipangkas untuk baterai lithium ionnya sendiri.
juga nih sob, bahwasannya untuk akselerasi dirasa cukup menarik karena tadi kita udah menyentuh angka 100 dengan boostingan dari motor listrik dan ditenagai juga dengan mesin bensin konvensional. Nah oke sob, barusan kita habis nyobain yang namanya akselerasi dengan Honda Beat Hybrid, dimana kita nyobain dengan mesin konvensionalnya, mesin bensin 100 cc ditambah juga dengan motor listrik yang udah kita onin. Tadi kita coba mentok di awal emang lumayan boyo, tapi di pertengahan sampai di akhir kita mentok di 100 km per jam, dirasa cukup mumpuni dan sangat membantu. Mungkin untuk boyonya sendiri ya, atau misalkan lemahnya tarikan awalnya dikarenakan beban dari motor sendiri kan bertambah dikarenakan adanya motor listrik yang disematkan di area belakang, di roda belakang, dan juga itu sangat berpengaruh bagi bobot Honda Beat Hybrid ini sendiri. Itu dia sob, kita habis ngerasain impresi berkendara dari Honda Beat Hybrid, satu-satunya di Indonesia. Apakah setelah menonton video ini kalian tertarik untuk bikin motor kesayangan kalian yang ada di rumah itu buat dijadiin motor hybrid? Tulis di kolom komentar. Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe. Dan pastinya main-main juga ke website resmi Kabaroto di www.kabaroto.com. Plus main-main juga di medsos kita @kabaroto.com, Facebook, Twitter, Instagram, dan juga TikTok. Gue Dion pamit undur diri, sampai ketemu di review motor selanjutnya. Bye.